Sutra teratai yang menakjubkan. Bab 6. Memberikan peramalan. Sinvasyang. Semuanya tak mundur lagi. Dengan kebijaksanaan Buddha. Episode 973. Buddha adalah ayah maha welas asih bagi dunia. Menjelmakan tubuh fisik di dunia penuh penderitaan ini, tempat berdiam dari 5 alam kelahiran kembali, sebagai maha guru pembimbing, selama 40-an tahun memberikan pengajaran sesuai kapasitas makhluk dan pada akhirnya kembali pada satu kendaraan sejati. Terakhir memberikan peramalan dan kesaksian bahwa mereka akan mencapai kebudahan kelak. Sang Buddha adalah ayah yang penuh welas asih bagi dunia. Lihatlah, Sang Buddha pada kelahiran ini datang ke dunia adalah demi menyelamatkan dan membimbing para makhluk. Jadi di dunia, beliau harus sama dengan kehidupan di dunia. Dunia ini dinamakan dunia yang perlu menahankan kesabaran. Juga adalah tempat berdiam bagi para makhluk di 5 alam tumimbal lahir. Apa yang dinamakan 5 alam kelahiran? 5 alam kelahiran adalah 5 alam kehidupan. 5 alam kehidupan seharusnya semua orang sudah tahu. Alam dewa, alam manusia, alam neraka, alam setan kelaparan, alam binatang. Ini dinamakan 5 alam kehidupan. Nama lainnya adalah 5 alam kelahiran, 5 arah kepergian, juga adalah 5 jalan. 5 alam kelahiran dengan 5 alam kehidupan, artinya adalah sama. Mengapa ada 5 alam kelahiran, 5 alam kehidupan? Itu adalah muncul dari kemana hati kita para makhluk menuju. Hati kita ada satu niat baik. Arah tujuan hati adalah mengarah ke surga. Karena niatnya baik, pastinya melakukan kebajikan. Jadi niatnya baik, menciptakan karma baik, sangat sempurna. Terlahir di alam dewa. Jika sebagai manusia ada menegakkan aturan dan sila, itu adalah mematuhi aturan, menjaga etika dengan baik, maka terlahir di alam manusia, dapat mempertahankan tubuh manusia, tidak akan terjerumus ke alam neraka, alam setan, kelaparan, dan alam binatang. Jika sebersih niat jahat muncul, tidak mematuhi etika dan moralitas manusia, melakukan banyak kejahatan dan kedurhakaan, seperti ini akan menuju ke alam neraka. Jika melakukan semua 10 kejahatan, perbuatan durhaka, tidak berbakti, dan lain-lain, ini pasti menuju ke alam neraka. Atau ketika dia seorang manusia, dia hanya memikirkan kepentingannya sendiri. Dia tidak mau bersumbangsi atau berdana. Melihat orang lain menderita seperti ini tidak tergerak hatinya. Orang seperti ini yang hanya mementingkan diri sendiri, tidak mau membantu orang lain, selalu serakah, senantiasa serakah. Orang seperti ini tidak pernah kenyang dan tidak pernah puas. Kehidupan yang tidak pernah puas seperti ini senantiasa tamak demi untuk diri sendiri. Pembalasan di masa depan akan jatuh ke alam setan kelaparan, alam binatang. Alam binatang sama sekali tidak ada etika dan moralitas. Binatang tidak mengerti akan aturan. Etika yang digunakan manusia sama sekali tidak mereka miliki, sehingga jatuh ke alam binatang. Lihatlah, kehidupan binatang adalah seperti ini. 5 alam kelahiran. Kita belajar dan mempraktikkan Buddha Dharma. Kita harus sangat paham bahwa keberadaan 5 alam kelahiran dan 5 alam kehidupan berasal dari sepersit niat pikiran. Di dalam sutra, kita sering membahas tumimbal lahir di 6 alam.
ditambah dengan satu alam asura atau 5 alam. 5 alam asura tergabung di 5 alam. Sang Buddha membangkitkan tekad dan ikrar untuk datang ke dunia adalah memilih untuk tinggal di mana tempat berdiam dari 5 kelahiran kembali. Inilah kewelas asihan Buddha Sakyamuni yang tidak tega para makhluk mengalami penderitaan, yakni datang untuk mengajari kita. Sebagai guru pembimbing yang agung, kita harus senantiasa bersyukur pengajaran dari Buddha. Beliau khawatir bahwa niat pikiran kita tanpa kita sadar akan tabiat buruk kita dalam waktu sekejap timbul kegelapan batin kita. Setiap orang memiliki 5 jenis penyakit batin, yaitu keserakahan, kebencian, kebodohan, kesombongan, dan kecurigaan. 3 yang di awal adalah keserakahan, kebencian, dan kesombongan. Ini adalah tanda yang halus, sangat halus, sehingga disebut sebersit ketidaktahuan akan melahirkan 3 tanda halus. Ini sangat halus. Hati yang serakah setelah melihat sesuatu dan ingin memilikinya. Ketika ingin memilikinya, maka sifat hakiki tatata kita yang murni karena persepsi ini itulah penampilan. Mata kita bertemu dengan objek luar, melihat perhiasan atau barang berharga, keserakahan kita akan muncul. Melihat seseorang yang sikapnya menawan, penampilan demikian, saya sangat suka. Saya ingin mengejar orang ini. Semua ini karena rupa. Ada kesan di dalam batin kita. Kemudian kita memikirkan cara untuk memperolehnya. Lalu kita ambil tindakan. Inilah benih yang kita tanam. Bagaimana untuk memperolehnya? Kita memeras otak. Itulah kita mengubur hakiki kita, sehingga banyak melakukan hal yang jahat. Lalu pikiran jahat adalah berasal dari sebersit niat keserakahan. Hanya karena tidak bisa memperolehnya, sehingga membenci. Hati nurani pun hilang. Jadi setelah kemarahan muncul, lalu berkelahi, merebut, ataupun berusaha merampas. Singkat kata, melakukan banyak hal yang tidak sesuai dengan dharma. Jadi inilah yang dinamakan tempat berdiam dari 5 alam kelahiran kembali. Batin manusia sangat keruh. Jadi batin yang keruh inilah yang membuat kita berada di dunia ini. Dunia yang keruh sudah memenuhi alam semesta ini. Jadi tempat berdiam dari 5 alam kelahiran kembali. Buddha datang ke dunia ini untuk menjadi maha guru pembimbing. Apabila batin manusia tidak dapat ditundukkan, tidak akan dapat dibimbing. Jadi, selama lebih dari 40 tahun, Buddha berada di dunia. Dari mencapai kebudahan sampai kemoksahan. Ada 49 tahun lamanya, tanpa henti mendidik para makhluk sesuai kapasitas. Mendidik dengan menyesuaikan sesuai kapasitas makhluk yang bodoh dan lamban, ataupun hanya memberi manfaat diri sendiri. Sehingga Buddha menggunakan 49 tahun, hampir 50 tahun lamanya. Sangat bersusah payah, tetapi pada akhirnya mewujudkan dharma dari satu kendaraan sejati. Kendaraan kecil kalian di masa lalu tidaklah cukup. Harus meningkatkan rasa percaya diri kalian semua. Meningkatkan kekuatan pelatihan. Harus meningkatkan kapasitas hati agar lebih terbuka. Meningkatkan agar kalian lebih maju ke depan. Masuk ke tengah orang banyak. Ini adalah masa tua Sang Buddha. Di antara ajaran Sang Buddha yang sebenarnya harus membuat suatu pembenahan yang menyeluruh. Setiap orang dapat mencapai kebudahan. Setiap orang seharusnya tidak hanya begini saja, di dalam lingkup yang kecil.
tidak ingin memikul bertanggung jawab. Saat ini kita semua orang harus segera memikul tanggung jawab, meningkatkan kekuatan kita. Maka 40-an tahun telah berlalu, sudah 49 tahun. Maka harus kembali ke ajaran satu kendaraan sejati. Haruslah ditingkatkan lagi. Terakhir, memberikan peramalan dan kesaksian bahwa mereka akan mencapai kebudahan kelak. Sang Buddha telah mempersiapkan sebelum memasuki parinirwana, memberikan pesan kepada para muridnya. Kalian harus meningkatkan kekuatan kalian, harus bersungguh-sungguh membangkitkan tekad luhur, membangun ikrar agung, lepaskan segala kerisauan kalian. Hanya dengan terus maju ke depan, masuk ke tengah orang banyak, dengan hati yang bertoleransi, dengan hati yang penuh rasa syukur, dengan hati yang penuh rasa hormat. Demikian masuk ke tengah orang banyak, di masa mendatang pasti akan mencapai kebudahan. Melihat Sang Buddha memberi peramalan, bukankah selalu mengatakan, di masa depan kamu berapa lama waktunya menerima peramalan dari Buddha tentang benih, sebab, dan buah. Harus ingat benih sebab ini. Harus bagaimana membina diri. Walaupun di dunia ini mempunyai begitu banyak kesulitan, tempat berdiam dari 5 kelahiran kembali, ada begitu banyak masalah yang sulit. Walaupun di masa mendatang energi kekeruhan akan semakin buruk, etika dan moral semakin memudar, lebih membutuhkan proses pelatihan dari orang dengan kapasitas besar. Melatih bisa bertanggung jawab, bisa mewariskan misi ini. Murid seperti ini, setiap orang harus membangkitkan sifat hakiki kebudahan. Setiap orang adalah Buddha yang akan datang, sehingga kita harus mempersembahkan kepada banyak Buddha, harus membina banyak orang. Bukankah setiap orang adalah Buddha akan datang? Bukankah setiap orang adalah sebuah benih pohon besar, berawal dari satu menjadi tiada terhingga. Tiada terhingga berawal dari satu. Ada sebiji benih berhasil. Dia bisa menyadarkan bodhisattva yang tak terhingga. Ini adalah setelah menerima peramalan karma lingkungannya di dalam negerinya. Setiap orang bisa memimpin negerinya, baik itu yang Arya Kasyapa, Subhuti, Katyayana maupun Moggallana. Sang Buddha telah memberikan peramalan akan tanah negeri yang akan mereka peroleh. Mereka akan terus membabarkan dharma di tempat itu. Orang-orang di sana adalah orang yang bijaksana. Mereka akan dengan sungguh-sungguh mendengarkan dharma. Orang-orang ini adalah mereka yang di era Buddha telah menjalin jodoh baik dengan para murid Buddha. Dengan berapa banyak orang mereka menjalin jodoh baik, sebanyak itulah yang akan mengikuti mereka di masa mendatang. Mereka harus memiliki pemikiran ini, sehingga naskah sebelumnya telah mengatakan, senantiasa demi para dewa dan manusia membabarkan jalan kebudahan. Para Sravaka berjumlah tak terhingga, sebanyak butiran pasir di Sungai Gangga, memiliki 3 pengetahuan dan 6 kemampuan gaib, serta kebajikan maha perkasa. Para bodhisattva berjumlah tak terhitung, dengan tekad kokoh dan upaya bersemangat. Sutra Teratai bab 6, bab memberikan peramalan. Ini adalah di masa depan setelah Moggallana mencapai kebudahan. Semua makhluk yang telah dibimbing olehnya akan mulai mencapai keberhasilan di tempat ini. Jalinan jodoh mereka akan membawa mereka semua
berkumpul di negeri tersebut untuk berdiam di sana dan mendengarkan Dharma bersama-sama. Naskah atau sutra berikutnya mengatakan, berkenaan dengan kebijaksanaan Buddha, semuanya tak mundur lagi. Setelah Buddha pariniwarna, Dharma sejati akan berdiam selama 40 kalpa. Dharma mirip juga akan sama. Sutra Teratai bab 6, bab memberikan peramalan. Buddha ini adalah Moggalliyana di masa mendatang. Tamalapatra, Canda, Naganda, Tathagata. Apakah ingat? Balasan karma Tamalapatra, Canda, Naganda, Tathagata akan tanah di negerinya sangatlah agung. Terutama masa kehidupannya di sana adalah 24 kalpa kecil. Ini sudah dijelaskan sebelumnya. Pada saat ini, di tanah negerinya, masa Dharma sejati adalah selama 40 kalpa kecil. Ajaran Buddha Dharma di negeri tersebut sangat berkembang. Balasan karmanya akan memakan waktu yang panjang. Ada 40 kalpa kecil. Ajaran Dharma menetap di negeri ini setelah selama 40 kalpa, sedangkan di dunia saha kita, masa Dharma sejati hanya bertahan 500 tahun saja. Ajaran Dharma yang diwariskan oleh Sang Buddha, mulai dari masa Sang Buddha ada di dunia sampai mencapai parinirwana, hanya bertahan selama 500 tahun saja. Lihatlah Tamalapatra, Canda, Naganda, Tathagata di negerinya. Ajaran Dharma benar hanya bertahan selama 40 kalpa kecil. Dharma mirip juga akan sama. Masa Dharma mirip juga akan bertahan lama. Dapat kita lihat di negerinya, terdapat banyak para Sravaka dan Bodhisattva. Semuanya adalah orang baik. Membangkitkan tekad setiap orang dengan hormat menegakkan ajaran Buddha Dharma, sehingga masa Dharma dapat bertahan pada waktu yang lama. Oleh sebab itu, naskah sutra mengatakan demikian. Berkenaan dengan kebijaksanaan Buddha, semuanya tak mundur lagi. Berkenaan dengan kebijaksanaan nan mendalam yang direalisasikan oleh Buddha, semuanya mampu terus maju ke depan dan mencapai taraf tak mundur lagi. Kebijaksanaan Buddha adalah kebijaksanaan dari pembebasan yang tiada rintangan. Ini adalah kebijaksanaan sebagai buah akibat, kebijaksanaan yang sempurna, terang dan tegas. Dari yang sebelumnya, pada periode Dharma sejati dari awal terus membangun tekad bodhisattva. Dengan tekad kokoh dan upaya bersemangat, terus tekun sampai kebijaksanaan Buddha terserap ke dalam batin kita, maka semuanya tak mundur lagi. Berkenaan dengan kebijaksanaan nan mendalam yang direalisasikan oleh Buddha, kita telah mendengarkan Dharma. Walaupun Sang Buddha sudah tidak ada di dunia ini, namun tubuh Dharma selalu ada di dunia ini. Setelah mendengarkan, kita harus memahami, harus masuk ke kebijaksanaan Buddha Dharma dengan sangat dalam. Buddha Dharma terserap ke dalam batin kita. Kita harus membuktikan Buddha Dharma, pembuktian yang sangat mendalam di pikiran kita. Semuanya mampu terus maju ke depan. Dengan sendirinya, kita akan bisa maju giat selangkah demi selangkah. Tekad pembinaan kita sangat kokoh, terus maju dengan tekun, mencapai taraf tak mundur lagi. Dengan sendirinya, siapapun dan kondisi apapun tidak akan dapat mempengaruhi tekad kita. Batin pelatihan kita teguh dan kuat. Kita membimbing orang menyelesaikan masalah. Sikap dan perilaku kita dan lain-lain harus tidak putus dalam
menjalin jodoh baik dengan orang, membuat orang bisa mempercayai kita. Jangan membuat orang curiga ke kita, mencurigai kita. Kita harus segera melakukan introspeksi diri. Kita harus bisa mendapat kepercayaan semua orang. Dharma kita baru bisa membekas di hati orang, membuat orang percaya. Ini barulah benar-benar orang yang mau mewariskan Dharma. Kebijaksanaan Buddha adalah kebijaksanaan dari pembebasan yang tiada rintangan. Ini adalah buah kebijaksanaan. Apa yang kita pelajari sekarang adalah benih. Sekarang yang kita dengar sekarang adalah benih. Kita mendengar, harus sangat bersungguh hati. Setelah mendengarkan Dharma ini dan bisa menggunakannya adalah meresap ke dalam batin kita. Dharma ini tidak terpengaruh oleh yang lain, mempengaruhi Dharma yang sudah kita yakini. Oleh karena itu tiada rintangan. Dharma sudah meresap ke dalam batin kita, tidak mendapat pengaruh, tidak ada rintangan. Ini disebut kebijaksanaan dari pembebasan. Tidak peduli lingkungan luar begitu kompleks. Di luar tubuh kita ada berapa banyak yang kompleks. Saya juga tidak merasakan di luar tubuh kita. Orang, masalah, dan benda mempengaruhi saya. Ini dinamakan kebijaksanaan dari pembebasan. Ini adalah kebijaksanaan sebagai buah akibat. Ini adalah kita mendengar Dharma, membina diri. Hasil dari kebijaksanaan dinamakan kebijaksanaan sebagai buah akibat. Kebijaksanaan yang sempurna, terang, dan tegas ini menandakan terhadap ajaran Buddha kita telah sempurna, juga sangat jelas dan tepat, dapat menentukan masalah apa yang semestinya dilakukan. Kita bisa sangat pastikan, bisa tegas, ini kita bisa lakukan, tapi harus sempurna. Yang harus dilakukan harus sempurna. Masalah duniawi harus sangat sempurna. Sudah sempurna baru disampaikan. Inilah keputusan yang diambil setelah sempurna. Ini dinamakan kebijaksanaan. Melihat bila kondisi telah matang, baru dapat demikian memutuskan. Ini supaya masalah duniawi bisa sempurna. Setelah Buddha parinirwana, Dharma sejati akan berdiam selama 40 kalpa kecil. Dharma mirip juga akan sama. Ini disampaikan Dharma mirip berdiam di dunia selama 40 kalpa kecil. Dharma sejati akan berdiam selama 40 kalpa kecil. Dharma mirip juga selama 40 kalpa kecil. Dharma mirip juga akan berdiam selama 40 kalpa kecil. Memuji periode waktu keberlangsungan Dharma. Di atas pemberian peramalan bagi para murid berkapasitas sedang telah berakhir, sehingga ini dikatakan keberlangsungan Dharma. Tamapatra, Canda, Naganda, Tathagata, negerinya dan lemahnya dapat berlangsung demikian lama waktu. Buddha memberi peramalan kepadanya, keberlangsungan dharmanya. Dharma sejati dapat berlangsung di negeri yang demikian. Pada masanya bisa demikian lamanya. Ini adalah memberi peramalan kepada murid yang berkapasitas sedang. Murid yang berkapasitas sedang. Ini bukan kapasitas kecil yang sesungguhnya. Seperti Sariputra, Moggallana, Kasyapa, Subhuti, Katyayana, dan lainnya. Ini semua adalah yang berkapasitas sedang. Kapasitas sedang adalah masih berdiam pada memberi manfaat untuk diri sendiri. Tetapi Dharma mereka sudah jelas dengan tuntas, hanya belum membangkitkan tekad yang luhur, masuk ke tengah orang banyak. Hanya begini saja. Ini dinamakan kapasitas sedang, karena di atas masih ada bodhisattva. Bodhisattva adalah pengajaran yang akan diberikan kepada yang berkapasitas unggul.
mulai dari kapasitas sedang menuju kapasitas unggul, sudah mulai membangkitkan tekad. Buddha memberi kesaksian demi mereka. Di masa mendatang juga akan mencapai kebudahan, negeri di mana balasan karma langsung dan lingkungannya pencapaian kebudahan dengan keberlangsungan dharma. Dharma sejati dapat berlangsung berapa lama? Dharma mirip dapat berlangsung berapa lama? Dalam waktu yang panjang, keberlangsungan dharma dari Moggallana sudah lebih 1 kali lipat dari sebelumnya. Bisa terlihat ke lapangan batin dari Moggallana jalinan jodoh baik setelah dia terjun ke masyarakat. Jalinan jodoh baik begitu banyak, memberi pencapaian yang begitu banyak. Dalam kelimpahan ajaran Buddha, ini benar-benar murid Buddha yang baik. Sehingga kita harus baik-baik bersungguh hati, memberi keuntungan bagi diri sendiri dan orang lain secara sempurna, memperoleh buah pencapaian Buddha. Inilah di mana kita harus belajar dengan sungguh-sungguh. Jalan dalam mempelajari ajaran Buddha harus senantiasa lebih bersungguh hati.